Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang limit, terutama aplikasinya pada diferensiasi atau yang lebih kita kenal sebagai turunan. Nah, yang kita bahas sekarang itu lebih cenderung ke diferensial sederhana, di mana kita akan mencoba menggunakan membahas tentang bagaimana proses kerja limit dalam sebuah turunan. Kan selama ini yang kita pelajari cuma turunan itu ya langsung aja di kepala kita ada X pangkat 2 berarti akan langsung kalau kita turunkan berarti 2 jadi 2X gitu. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang diferensiasi sendiri itu sebenarnya kita sedang mengecek atau ingin mengetahui tentang tingkat perubahan suatu fungsi yang sehubungan dengan perubahan kecil dengan variabel bebasnya. Saya ngambil contoh tentang X pangkat 2 yang diturunkan menjadi 2X. Kira-kira perubahan dari X itu sendiri seberapa besar dampaknya terhadap Y. Nah, di bahasan ini kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan diferensiasi, lebih kepada ke apa itu quotient diferensiasi dan derivatif, dengan yang kedua kaidah-kaidah tentang diferensiasi. Nah, kalau kita ngomongkan secara definitif, saya lebih suka menggunakan gambar dalam menjelaskan uh, turunan. Ibaratnya sebenarnya kalau kita sedang membicarakan tentang turunan, itu kan kita membicarakan tentang perubahan dari nilai X dan nilai Y. Sebenarnya delta Y dan delta X ini sebenarnya ingin mengkaji ketika nilai X itu berubah dari nilai X menuju ke X yang ditambah dengan perubahan delta Y ditambah perubahan delta X itu memiliki dampak seberapa besar terhadap si nilai Y-nya. Kalau di sini kalau kita ambil tarik garis, nilai dari perubahan X ini dampaknya terhadap Y, ini Y plus tulisannya jelek, plus delta Y. Nah, dari sini kita bisa mengetahui seberapa besar nih dampaknya perubahan dari atau turunan dari fungsi dari X. Nah, kalau dilihat dari rumusnya, kita bisa mengamati di sini bahwa turunan dari fungsi X itu pasti menggunakan limit dengan rumus delta Y per delta X. Sebenarnya dari delta Y dan delta X ini kita sudah bisa menginterpretasikan bahwa tujuan mencari delta Y dan delta X itu sedang mencari tingkat kemiringan slope, atau bisa disimbolkan slope itu sama dengan M yang rumusnya Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, kenapa kok bisa dapat fungsi X plus delta X dikurangi fungsi dari X? Ini merupakan pecahan dari fungsi ini sendiri. Kalau kita cermati sama-sama, Y2 itu kan sama dengan fungsi dari X yang ditambahkan dengan delta X yang dikurangi dengan fungsi X dibagi dengan delta X nya sendiri. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Baik, sedikit kita bedah tentang bagaimana fungsi turunan itu diketahui fungsi X ditambah dengan X dikurangi dengan fungsi Y. Karena kita cermati dulu, dalam sebuah fungsi selalu menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau di dalam matematika ataupun ekonomi sering digambarkan dengan Y sama dengan fungsi dari X. Atau kalau dalam ekonomi biasanya P sama dengan fungsi dari Q. Maka ketika kita menurunkan sebuah fungsi menjadi Y aksen turunan pertamanya, maka turunan fungsi dari X itu merupakan
bentuk rumus dari y yang ditambah dengan perubahan dari y sama dengan f fungsi dari x yang ditambah dengan perubahan dari variabel x-nya sendiri. Nah, tadi kita sudah sempat menggambarkan bahwa delta y per delta x itu menggambarkan untuk mengamati slope. Jadi ketika kita mengamati turunan, itu sebenarnya kita ingin mengetahui seberapa besar kemiringan yang terjadi akibat perubahan pada masing-masing variabel. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa delta y per delta x itu mencari slope yang sebenarnya yang umumnya dicari dari m sama dengan y2 min y1 dibagi dengan x2 min x1. Kalau kita bedah lagi, kita cek, ini y2, kita cek ya, m sama dengan y2 itu kalau kita mengamati berarti kan y2 itu y aksen itu sama dengan kita cek nilai x-nya, x ditambah dengan delta x, kemudian dikurangi dengan nilai y-nya, atau kita cekkan sama dengan fungsi x-nya, ini fungsi, ini x. Kemudian kita cek di bagian bawah nilai x2 nya juga sama, nilai x2 nya x ditambah delta x, kemudian dikurangi dengan nilai x nya. Nah, dari sini sama-sama kita bisa langsung mengeliminasi nih nilai x dengan nilai x nya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi dari slope ini dengan rumus delta y per delta x itu sama dengan fungsi x ditambah delta x dikurangi dengan fungsi x sendiri dibagi dengan delta x. Sebenarnya dari sana. Baik, dari sini sudah cukup bisa dipahami. Nah, lanjut. Nah, yang barusan kita pelajari bersama bagaimana sebuah fungsi turunan itu bisa terbentuk dengan keberadaan limit, itu kita sebut sebagai koefisien diferensiasi dan derivatif, di mana y sama dengan fungsi x yang memiliki tambahan variabel. Oke, ini kita sudah mengetahui sama-sama dari mana asalnya. Kemudian setelah kita mengetahui hasil dari perhitungan ini, baru kita hitung dengan metode limit dengan acuan nilai delta x itu sama dengan 0. Maka fungsi x ditambah delta x dikurangi fungsi dari x dibagi dengan delta x. Oke. Kemudian bentuk dari delta y dan delta x inilah yang disebut sebagai hasil bagi perbedaan atau koefisien diferensiasinya. Nah, hasil proses diferensiasi itu dinamakan turunan atau disebut derivatif. Sebenarnya proses diferensiasi itu prosesnya, hasil perhitungan turunan itu disebut sebagai derivatif. Ini juga sudah kita jelaskan tadi di awal. Oke. Nah, cara penotasian kita sering kebiasaan suka menggunakan simbol-simbol untuk mempermudah kita dalam belajar. Umumnya cara penotasian dari turunan suatu fungsi itu dilakukan dengan beberapa macam. Yang pertama dengan menggunakan delta y per delta x. Kemudian untuk atau kalian bisa menggunakan notasi y aksen
F aksen, atau kalian bisa menggunakan penotasian YX dari fungsi X dengan cara deltanya pakai D nih, delta Y per delta X, jadi nggak ada bedanya dengan paling lazim yang umum digunakan ini, diferensiasi fungsi X dibagi dengan diferensiasi X atau diferensial dari X. Mari kita coba, yuk kita cek. Tentukan koefisien diferensiasi dari fungsi X sama dengan 4X kuadrat dan 2X. Kalau kita cek, kalau kita langsung aja di kepala kita pasti ada jawaban kan ya, bahwa Y aksen atau turunan dari Y itu ketemu ya 8X ditambah dengan 2X, ya kan? Oke, kita coba prosesnya apakah benar turunan bukan 2x 2 di sini kan ketemu sama dengan 8x plus 2, bener gak sih turunannya sekian? Yuk kita cek sama-sama. Nah, kita ketahui Y adalah fungsi dari X, Y sama dengan Y sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan 2x, dimana kita ngecek untuk turunannya berarti kita tambahkan Y ditambah dengan delta Y atau selisih perubahan dari Y menuju ke Y yang kedua. Begitu pula dengan fungsi dari X, dimana X ditambahkan dengan perubahan dari X nya. Kalau kita masukkan nih nilai X nya, karena kita sudah mengetahui sama-sama bahwa nilai X itu adalah 4x kuadrat ditambah dengan 2x, jadi 4x kuadrat ditambah dengan x, ini harusnya ada di luar, x kuadrat, dan ditambah dengan nilai x nya yang berubah. Oke, cek, ini ada 2, 4x ditambah dengan delta X, ini bisa kita faktorkan sepertinya. Kita faktorkan dulu, ditambah dengan kita pindahkan angka variabel Y ke bagian belakang. Di sini kita mengetahui turunan dari Y nilainya berapa atau fungsinya seperti apa. Dengan demikian dapat kita cermati sama-sama bahwa fungsi berikutnya, ini saya salah ketik, 4x ditambah dengan delta x kuadrat, yang nanti kita bisa bikin persamaannya, ditambah dengan 2x ditambah delta x dikurangi dengan, kenapa kok ini dari minus y menjadi 4x kuadrat ditambah dengan 2x. Ingat kembali bahwa y itu sama dengan fungsi dari x, maka kalau kita permisalkan y itu nilainya sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan 2x, cuma di sini bedanya minus karena memindahkan ruas dari kiri ke kanan. Oke. Kalau kita buat persamaannya, kita bikin persamaan x yang 4 itu ya, yang 4x kuadrat kan isinya jadi 4x ditambah delta x kuadrat, maka ketemulah persamaan 4x kuadrat ditambah 2x delta x ditambah delta x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 delta x ditambah dengan 4x min 2x. Kalau kita cermati ini x nya 4x, ini nilai dari 2x nya 2x, dan ini adalah y. Kemudian setelah kita masukkan perhitungannya, 4x kuadrat ditambah, karena kita mengalihkan 4 dengan angka x yang di dalam kurung, ketemulah 4x kuadrat ditambah 8x delta x 4x kuadrat, 2x 2 delta x 4x kuadrat dikurangi dengan x nya. Dari sini mulailah kita coret, kita hilangkan variabel yang memiliki nilai x yang sama, 4x kuadrat dengan 4x kuadrat, kita bisa coret
maka yang tersisa tinggallah 8x delta x ditambah 4 delta x kuadrat ditambah 2 delta x. Oke, dapat kita sederhanakan menjadi delta y 8x delta x ditambah 4 delta x kuadrat ditambah 2x. Nah, dari sini kita sudah mengetahui turunannya dari delta y per delta x itu 8x delta x dan seterusnya. Nah, inilah fase dimana kita bisa mulai mereduksinya dulu, mereduksi nilai x-nya, karena kita rumuskan bahwa 8x delta x ditambah dengan 4x kuadrat ditambah 2 delta x kalau dibagi x gimana? Ya tinggal kita coret aja, coret tinggal 1 kan, ini x-nya tinggal 1, jadi tinggal 4 delta x ditambah 2 8x ini, 8x ditambah 8x plus 4 delta x ditambah dengan 2. Nah, delta y sudah ketemu nih, 8x 4 delta x dikurangi dengan 2. Disinilah peran limit mulai dijalankan, dimana kita merubah nilai y-nya karena di sini mempunyai limit delta x itu mendekati 0, maka delta y sama dengan 8x ditambah 4 dikali 0 ditambah dengan 2. Dapat kita simpulkan bahwa delta y sama dengan 8x ditambah dengan 2. Nah, sudahlah terbukti bahwa turunan dari 4x kuadrat ditambah dengan 2x adalah 8x ditambah dengan 2. Begitulah cara melibatkan limit dalam sebuah turunan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kaidah-kaidah diferensiasi. Ini dalam turunan itu ada beberapa cara yang bisa dianut. Di antaranya yang pertama adalah diferensiasi konstanta. Jika y sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka turunan dari delta y maka delta y per delta x nya itu sama dengan 0. Kita ambil contoh, ya sudah, kalau y sama dengan 5, maka turunannya pasti akan 0 karena variabel pembawanya juga tidak ada, punya nilai 0. Kemudian diferensiasi fungsi berpangkat. Kalian di sini kan sudah sangat di luar kepala, dimana jika y sama dengan x pangkat 3, maka turunannya adalah kita y memindahkan nilai 3-nya ke depan. Nilai 3 kita pindahkan ke depan, kemudian nilai x 3-nya dikurangi dengan 1, maka ketemulah 3x kuadrat. Selanjutnya diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, di sini kita menggunakan permisalan jika y sama dengan konstanta kali variabel, di mana variabel sendiri memiliki fungsi h x, maka turunannya menggunakan kaidah perkalian antara konstanta kali turunan dari variabelnya dibagi dengan x. Kita ambil contoh, y sama dengan 5 pangkat 3. Ini kan perkalian dari konstanta dengan variabel. Maka dapat kita simpulkan bahwa kita turunkan dulu nilai dari variabelnya menjadi 3x kuadrat, kemudian baru kita kalikan dengan 5. Kalau dari contoh saya ini kan 5 dikali turunan dari x-nya sama dengan 15 kali x kuadrat. Nah, yang keempat, diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan konstanta dibagi variabel, di mana variabel sendiri memiliki
fungsi hx, maka turunannya kita menggunakan rumus konstanta kali turunan dari variabel dibagi dengan nilai variabel aslinya yang di pangkat 2. Kita ngambil contoh di sini, y sama dengan 5 dibagi dengan 3x. Nah, 5 konstanta dikali dengan turunan dari 3x nya, maka 3x 2 dipecah boleh atau dikalikan langsung boleh. Saya menggunakan di rumus ini kita pisahkan, jadi 5 dibagi dengan variabel pertama dikali dengan, jadi sebentar saya sendirikan dulu. Nah, kan kalau ini bisa berlaku sama dengan K di per V dikali dengan turunan dv per dx dibagi dengan V. Bisa melakukan seperti itu. Nah, rumus ini juga contoh ini juga menjelaskan yang sama. Maka 5 turunan dari fungsi 5x 5 dibagi x pangkat 3 itu, maka kita gunakan ada nilai minusnya ya, jangan lupa, minus 5x pangkat 3 dikali dengan x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3, yang enggak serta-merta kita langsung bisa menuliskan 1, tapi kita turunkan dulu nih yang atas, turunkan dulu, kemudian gunakan kaidah perkalian, kemudian dibagi nilai x yang jumlahnya 2 berpangkat 2. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa ini turunan dari 5 dibagi dengan x pangkat 3 adalah 15x kuadrat dibagi dengan minus 15x kuadrat dibagi dengan x pangkat 6. Oke, selanjutnya kaidah diferensiasi dengan model penjumlahan, di mana di sini kita dicontohkan y sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Apa yang kita harus lakukan? Maka yang kita lakukan pertama adalah kita turunkan dulu masing-masing variabelnya, kemudian baru dijumlahkan. Maka turunan dari 4x adalah 8x, kemudian turunan dari 3x pangkat 3 adalah x, kemudian baru kita ketahui sama-sama bahwa turunan dari rumus itu sebenarnya adalah 8x plus 3x kuadrat. Nah, yang berikutnya adalah diferensiasi perkalian fungsi, di mana di sini kita memiliki contoh 4x kuadrat dikali dengan x pangkat 3 dengan rumus permisalan, di mana turunan dari fungsi y ini adalah u adalah nilai dari misalnya saya tuliskan misal u itu sama dengan fungsi variabel asli, di mana u adalah 4x kuadrat dan v adalah variabel x yang kedua, yaitu x pangkat 3 dikali dengan turunan dari, kebalikannya ya, ini u nya, ini u, ini v, turunan dari v ditambah dengan variabel asli, nilai variabel asli dikali dengan turunan dari u nya. Nah, dari rumus soal dari contoh y sama dengan 4x kuadrat dikali x pangkat 3, di sini kita dapat ketahui sama-sama bahwa nilai u-nya atau variabel permisalan awalnya 4x kuadrat dikali dengan turunan dari v. Turunan dari v adalah 3x pangkat 2. Kemudian nilai v aslinya x pangkat 3 dikali dengan turunan dari 4x kuadrat atau 8x. Dari perkalian tersebut diperoleh 12x pangkat 4, kaidahnya penjumlahannya dengan model 3x kuadrat dikali 4x kuadrat dikali dengan 3x kuadrat, konstantanya dikalikan, pangkatnya ditambahkan. Sama nih yang berikutnya juga
X pangkat 3 itu emang depannya nggak ada konstantanya? Ada dong, satu dong. Berarti 1 X pangkat 3 dikali dengan 8X. Ketemulah 8X pangkat 3 ditambah 1. Ketemulah 20X pangkat 4. Selanjutnya, diferensiasi pembagian fungsi ini sebenarnya juga penggabungan dari dua model kaidah diferensiasi. Jadi menggunakan kaidah pembagian tadi yang masih dibagikan kembali. Kita ngambil contoh di sini dengan rumus dy per dx, di mana turunan tersebut memiliki fungsi v. Masih ingat ya, kita buat permisalan v itu adalah fungsi aslinya, kemudian fungsi asli kedua atau variabel x pembagi dikali dengan turunan dari variabel x, atau kalau kita contohkan, lebih enak dicontohkan kayaknya ya. Jadi contohnya y sama dengan 4x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3. Jadi kalau kita ngambil contoh v du per dx, nah v nya adalah, misal kembali kita misalkan u adalah 4x pangkat 2. Ini u yok. V sama dengan x pangkat 3. Dari sini kita ketahui ini V, ini turunan dari U atau U aksen. Ini U, ini V aksen atau turunan dibagi dengan nilai V yang dikuadratkan. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa hasil perhitungannya menunjukkan 8x pangkat 4 dikurangi 12x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 6, yang kemudian masih bisa kita sederhanakan. Ketemulah fungsinya min 4x dibagi dengan x kuadrat. Ingat, kalau ingin menyederhanakan fungsi maka dapat kita pindahkan. Nilai pangkat minus 2 itu menunjukkan seper. Jadi bisa dikatakan 4 dikali seper x kuadrat, atau ya bisa disimpulkan minus 4 x pangkat min 2. Yuk lanjut di berikutnya, diferensiasi fungsi komposit, yaitu kita menggunakan permisalan juga turunan yang menggunakan perkalian turunan. Contohnya turunan dari sebuah fungsi yang sering kita amati sama-sama. Jadi y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah dengan 5 dipangkat 2. Nah, kita buat permisalan aja kalau caranya seperti ini. Karena kalau kita menggunakan perkalian silang itu juga cukup panjang, tapi kalau ingin diperpendek kita buat permisalan. Nah, nilai di dalamnya ini adalah u. Kita misalkan seperti itu, maka y sama dengan u kuadrat. Maka kita mencari perhitungannya. Turunannya du per dx itu sama dengan 12x kalau kita menggunakan kaidah turunannya. Kemudian turunan dy per du adalah 2u. Nah, dari sini masih ada yang bingung? Masih bingung 12x dari mana? Nah, du per dx itu diperoleh dari turunan dari 4x pangkat 3 ditambah dengan 5, dimana turunannya adalah 12x pangkat 2. 5 nya kan hilang, kan konstanta kaidahnya. Kemudian dy per du, ingat berarti yang dicari adalah turunannya dari u, maka turunan dari u kuadrat ya 2u. Selesai. Di sini baru kita bisa menghitungnya dengan rumus dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Kita lihat du per dx, di sini kita memperoleh hasilnya dy per du 2u dikali dengan du per dx 12x kuadrat.
atau bisa kita jabarkan lagi, kita keluarkan permisalan U tadi dengan rumus aslinya, dengan fungsi aslinya. Jadi dapat diketahui bahwa 2 kali 4x pangkat 3 ditambah dengan 5 dikali 12x pangkat 2, atau dapat kita ketahui sama-sama hasilnya adalah 96x pangkat 5 ditambah 120x pangkat 2. Selanjutnya diferensiasi fungsi berpangkat, masih menggunakan rumus yang sama, cuma metode perhitungannya yang berbeda. Jika Y sama dengan U pangkat N, di mana U adalah fungsi dari X dan N adalah konstanta, maka delta Y per delta X sama dengan N kali U, N pangkat N min 1 dikali dengan turunan dari U nya sendiri. Kita ngambil contoh, Y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah dengan 5x kuadrat. Kita masih menggunakan rumus yang sebelumnya ya, biar lebih mempermudah kita dengan rumus yang sama, tapi operasi perhitungannya pun berbeda. Kita permisalkan lagi, di mana 4x pangkat 3 ditambah 5 yang dikuadratkan itu dengan simbol U. Dengan demikian turunannya adalah du per dx nya 12x pangkat 2. Setelah kita mengetahui dengan rumus dy per dx sama dengan n kali u pangkat n min 1, maka dapat kita simpulkan rumus, kita masukkan nih, bukan kita simpulkan, kita masukkan nih nilai n nya kita ketahui nilainya ada 2 dikali dengan 4x pangkat 3 ditambah dengan 5 dikali dengan 12x kuadrat, hasilnya juga sama, 96x pangkat 5 ditambah dengan 120x pangkat 2. Oke, untuk kaidah yang ke-10, diferensiasi fungsi logaritmik. Jika Y sama dengan A log X, maka kita pahami betul turunan dari log adalah seperlen. Maka turunan dari A log X itu sama dengan 1 per X ln A. Nah, kita ngambil contoh nih, ada fungsi Y sama dengan 5 log 2, pangkat 5 log 2. Itu turunannya berapa? Ya turunannya 1 per X ln A, atau 1 per 2 ln 5. Baik, demikian pembahasan tentang diferensiasi, apa itu kuasi diferensiasi, kemudian kaidah-kaidah tentang diferensiasi. Mohon maaf saya bisa menjelaskan 1 sampai 10, mungkin kaidah-kaidahnya, kaidah penjumlahan sampai logaritmik. Selebihnya mungkin saya akan buatkan video lagi dengan presentasinya. Semoga ini bermanfaat, cukup membantu kalian dalam mengerjakan dan memahami tentang turunan. Jika ada yang ditanyakan atau ingin sharing bersama, tolong tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata yang salah. Semoga kalian sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.